Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nilai optimum. Namun sebelum kita masuk ke pokok bahasan kita, ada baiknya kita mereview dulu latihan soal yang telah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Kalau saya perhatikan, soal yang diminta itu hanya mengerjakan atau menentukan model matematika dari masalah yang diberikan. Jadi, pokok permasalahannya adalah hanya menentukan model matematika, bukan mencari solusi dari pertanyaan ini. Dengan demikian, langkah pertama dalam menentukan model matematika yaitu melakukan pemisalan dari masalah yang akan kita pecahkan. Sebuah pabrik tekstil membuat dua jenis pakaian. Berarti yang akan kita misalkan adalah dua jenis pakaian ini. Dalam hal ini adalah pakaian jenis A dan pakaian jenis B. Jadi, yang pertama kita lakukan adalah pemisalan di mana X adalah banyak pakaian jenis A, sedangkan Y adalah banyak pakaian jenis B. Jadi kata kunci dari menyelesaikan masalah ini atau menentukan model matematika ini adalah kalimat pertama atau produk apa yang akan kita hasilkan, buat, ya, atau yang akan kita pasarkan. Dalam hal ini, kalimat yang perlu kita garis bawahi adalah pembuatan dua jenis pakaian. Jadi yang kita misalkan adalah dua jenis pakaian itu, yaitu pakaian jenis A sebagai X dan pakaian jenis B sebagai Y. Lalu kita salin informasi yang ada dalam kalimat cerita. Pembuatan pakaian jenis A memerlukan waktu 6 jam. Jadi informasi yang pertama yaitu 6 jam pada mesin bordir dan 4 jam pada mesin jahit. Jadi informasinya berupa mesin bordir dan mesin jahit. Di mana pakaian jenis A memerlukan 6 jam pada mesin bordir, lalu 4 jam pada mesin jahit. Berikutnya, pakaian jenis B memerlukan 2 jam pada mesin bordir dan 8 jam pada mesin jahit. Kita isi pada tabel bantunya. Pakaian jenis B 2 jam pada mesin bordir dan 8 jam pada mesin jahit. Sedangkan informasi berikutnya, kedua mesin tersebut setiap harinya bekerja masing-masing tidak lebih dari 18. Maka kapasitasnya untuk mesin bordir kita tulis 18 maksimum, sedangkan mesin jahit kapasitasnya maksimum 18. Nah, di sini ada kata tidak lebih dari. Berarti 18 boleh, 19 tidak boleh, 20 tidak boleh. Kurang dari 18, misalnya 17 jam, 16 jam, boleh saja. Dengan asumsi bahwa dalam satu hari 24 jam, 4 jam sisa dari 18 jam itu merupakan waktu untuk mesin istirahat. Jadi soal ini betul-betul mencerminkan apa yang terjadi di lapangan. Maka pertidaksamaan yang pertama yang kita buat adalah 6X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 18. Yang kedua 4X plus 8Y kurang dari sama dengan 18. Nah, karena pertidaksamaan yang kita hasilkan itu masih bisa disederhanakan, yaitu sama-sama bisa dibagi dengan 2, maka kalimatnya menjadi 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 9, di mana semua kalimat ini kita bagi dengan 2, sedangkan yang kedua menghasilkan 2X tambah 4Y kurang dari sama dengan 9, di mana masing-masing kalimat di sini kita bagi dengan 2. Sedangkan pertidaksamaan tambahan yaitu X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Bagaimana, Anda sudah paham? Jadi yang diminta pada soal yaitu buatlah model matematika bentuknya seperti ini, berupa sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Selanjutnya kita masuk ke soal latihan kedua.
Seorang pengusaha properti akan membangun dua jenis rumah hunian. Dua jenis rumah hunian. Jadi produk yang akan dihasilkan itu jenis rumah hunian, di mana rumah tipe emas dan rumah tipe perak. Maka yang kita misalkan di sini adalah untuk X banyak rumah tipe emas, sedangkan Y banyak rumah tipe perak. Nah, timbul pertanyaan, apakah boleh terbalik? Jawabannya boleh, ya. Jadi, misalkan X di sini kita buat banyak rumah tipe perak, sedangkan Y banyak rumah tipe emas. Boleh saja. Dengan kata lain, Anda harus benar-benar paham bahwa X itu adalah tipe perak. Y adalah tipe emas. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghasilkan kesimpulan yang akan diperoleh. Namun sesuai dengan hukum alam, kalimat pertama itu kita misalkan dengan X. Di sini kalimat pertamanya berupa tipe emas. Maka X kita misalkan dengan tipe emas. Sedangkan kalimat kedua yaitu tipe perak. Maka Y kita misalkan dengan tipe perak. Lalu kemudian kita buat tabel bantu. Yang pertama berupa informasi, yang kedua kolom kedua berupa tipe emas, kita misalkan dengan X. Kolom ketiga tipe perak kita misalkan dengan Y, sedangkan kolom terakhir kita tulis sebagai kapasitas. Informasi yang pertama kita peroleh yaitu banyaknya rumah yang akan dibangun tidak lebih dari 100 rumah. Di sini kita belum tahu tipe X-nya tipe emas ada berapa, tipe perak ada berapa, maka kita buat sebagai informasi X dan Y, di mana kapasitasnya adalah 100. Yang kedua, luas tanah yang diperlukan untuk membangun. Untuk tipe A 200 meter persegi, untuk tipe perak 120 meter persegi, sedangkan tanah yang tersedia adalah 18.000 meter persegi. Maka perbedaan yang bisa kita buat yang pertama, X ditambah Y kurang dari sama dengan 100. Ingat, ada kata tidak lebih dari 100, berarti tandanya kurang dari sama dengan. Yang kedua, luas tanahnya 200 ditambah 120, 200X ditambah 120Y kurang dari sama dengan 18.000. Kenapa? Karena tidak lebih dari. Tidak lebih lawannya kurang dari sama dengan. Yaitu tidak lebih dari artinya kurang dari sama dengan 18.000. Untuk kalimat pertama ini kalimatnya sudah sederhana. X tambah Y kurang dari sama dengan 100. Untuk kalimat kedua ini bisa kita sederhanakan dengan cara membaginya dengan 40. Menghasilkan 5X tambah 3Y kurang dari sama dengan 450. Sedangkan di sini ada informasi ketiga, banyaknya rumah tipe emas yang dibangun tidak kurang dari sepertiga banyak rumah tipe perak. Tidak kurang dari artinya lebih dari sama dengan. Berarti X untuk tipe emas lebih dari sama dengan 3Y. Ya, X lebih dari sama dengan 3Y. Tidak kurang dari sepertiga. Dengan kata lain, kalau misalnya ada ada satu rumah tipe perak, berarti ada 3 rumah tipe emas. Ada 10 rumah tipe perak, berarti ada 30 rumah tipe emas. Yang berikutnya adalah X plus Y. Ulangi. Berikutnya adalah X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Jadi inilah sistem pertidaksamaan ataupun model matematika untuk masalah nomor 2, yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 100, 5X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 450, X lebih dari sama dengan 3Y, dan X lebih dari sama dengan 0, maaf ini kurang. Saya ulang lagi. X ditambah Y kurang dari sama dengan 100, 5X tambah 3Y kurang dari sama dengan 450, X lebih dari sama dengan 3Y, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, model matematika inilah yang diminta untuk soal nomor 2. Bagaimana, Anda sudah paham? Baiklah, kita langsung masuk ke materi berikutnya, yaitu nilai optimum. Nilai optimum ini merupakan materi terakhir dalam program linier,
di mana nilai optimum suatu bentuk objektif atau nilai optimum dari suatu fungsi tujuan pada dasarnya adalah menentukan besarnya keuntungan maksimum yang bisa diperoleh atau biaya produksi minimum yang bisa ditekan sesuai dengan prinsip ekonomi, yaitu menekan biaya serendah-rendahnya untuk memperoleh keuntungan setinggi-tingginya. Dalam menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif atau nilai optimum dari suatu masalah program linier, ada 5 langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, dari soal cerita, kita tentukan dulu model matematikanya. Yang kedua, dari model matematika atau sistem pertidaksamaan yang dihasilkan, kita buat grafiknya. Lalu yang ketiga, setelah kita memperoleh grafiknya, kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Yang keempat, dari daerah himpunan penyelesaiannya, kita tentukan titik-titik vertex atau titik-titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian tersebut. Lalu langkah kelima, kita tentukan nilai fungsi optimum di tiap titik-titik pojok yang telah kita tentukan itu. Lalu yang keenam, kita tarik kesimpulan dari tabel perhitungan titik pojok berdasarkan bentuk objektif yang akan kita capai. Baiklah, kita langsung masuk saja ke contoh kasusnya. Pesawat penumpang mempunyai tempat duduk 48 kursi. Jadi dianggap dalam satu pesawat disediakan hanya 48 kursi, di mana 48 kursi itu terdiri atas 2 jenis kelas, yaitu kelas penumpang utama dan kelas penumpang ekonomi. Kelas penumpang utama boleh membawa bagasi 60 kg, sedangkan kelas penumpang ekonomi atau kelas ekonomi membawa 20 kg, di mana kapasitas pesawat hanya dapat membawa bagasi 1.440 kg. Jika harga tiket kelas utama 1.500.000 dan kelas ekonomi 1 juta, tentukan penjualan tiket maksimum yang dapat dicapai. Dari soal ini bisa kita tarik akar masalah, yaitu kita menentukan berapa banyak kursi yang harus kita sediakan untuk penumpang kelas utama maupun kelas ekonomi agar penjualan maksimum dari tiket yang akan kita tawarkan akan menghasilkan penjualan maksimum. Tentunya dalam satu keberangkatan harus terdapat 2 jenis bangku pada pesawat penumpang ini. Maka langkah pertama, kita tentukan dulu model matematikanya dengan lakukan pemisalan. Pada kalimat pertama sudah kita dapat tarik kesimpulan bahwa pesawat ini menyediakan 2 jenis bangku. Yang pertama kelas utama kita misalkan dengan X dan kelas ekonomi kita misalkan dengan Y. Lalu kita buat tabel bantu berdasarkan informasi yang ada. Yang pertama banyaknya kursi, di mana kursi pertama belum kita ketahui, kita misalkan dengan X. Kursi ekonomi belum kita ketahui, kita misalkan dengan Y. Sedangkan kapasitas kursi yang bisa kita buat di sana adalah 48. Yang kedua dari bagasi kelas utama 60 kg, bagasi kelas ekonomi 20 kg, dan kapasitas yang ada yaitu 1.440 kg. Maka model matematika yang bisa kita buat, yang pertama dan kedua merupakan pertidaksamaan wajib, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Yang ketiga, X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 48. Dan yang ketiga, 60X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 1.440. Nah, angka ini bisa kita sederhanakan dengan cara membaginya dengan 20. 60 bagi 20 menghasilkan 3, 3X. 20 bagi 20 menghasilkan 1, 1Y. Dan kurang dari sama dengan 1440 kita bagi 20 menghasilkan 72. Maka model pertidaksamaannya seperti ini. Jadi saya ulangi, untuk kalimat kedua sama-sama kita bagi dengan 20 menghasilkan 3X plus Y kurang dari sama dengan 72. Berikutnya,
Kita berdasarkan pertidaksamaan yang sudah kita peroleh itu, kita buat grafiknya. Yang pertama tadi kita peroleh X plus Y kurang dari sama dengan 48. Yang kedua 3X plus Y kurang dari sama dengan 72. Nah, untuk menentukan grafiknya kita buat dulu garisnya, yaitu X plus Y sama dengan 48. Anda sudah pernah belajar ini di kelas 10, ya, yaitu mencari dulu titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Titik potong pada sumbu Y berarti X-nya 0. Maka diperoleh Y sama dengan 48. X-nya 0, Y-nya 48. Sedangkan titik potong pada sumbu X, maka nilai Y-nya 0. Maka nilai X sama dengan 48. Sehingga diperoleh titik yang pertama 0,48, titik yang kedua 48,0. Berikutnya untuk garis 3X plus Y sama dengan 72. Untuk X-nya 0, maka diperoleh Y sama dengan 72. Sedangkan untuk Y-nya 0, maka X adalah 72 dibagi 3, yaitu 24. Sehingga titik yang kita peroleh yaitu 0,72 dan 24,0. Nah, titik-titik ini, di mana titik ini merupakan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y untuk garis 3X plus Y sama dengan 72. Dan ini merupakan titik-titik untuk garis X tambah Y sama dengan 48 bisa kita gambarkan pada grafik. Berikut ini adalah tampilannya. Jadi yang pertama 48,0 dan 0,48 menghasilkan garis ini. Yang kedua 24,0 dan 0,72 menghasilkan garis ini. Maka kita lakukan proses pengarsiran. X lebih dari sama dengan 0 merupakan daerah sebelah kanan ini. Ya. Y lebih dari 0 adalah daerah sebelah atas sumbu Y, yang tadi sebelah kanan sumbu X. Lalu garis X plus Y kurang dari sama dengan 48 merupakan daerah bawah garis ini. Sedangkan berikutnya 3X plus Y kurang dari sama dengan 72 merupakan daerah bagian bawah. Sehingga himpunan penyelesaiannya berupa daerah yang diarsir ini. Di mana daerah yang diarsir ini adalah daerah yang mengalami 4 kali pengarsiran. Baiklah, saya tampilkan simulasinya. Yang pertama, yaitu garis X lebih atau daerah himpunan penyelesaian dari X lebih dari sama dengan 0, merupakan daerah sumbu X sebelah kanan, baik atas maupun bawah sumbu Y. Yang kedua, Y lebih dari sama dengan 0, itu adalah daerah bagian atas sumbu Y. Karena bagian bawah sumbu Y adalah negatif. Nah, dari 2 kali pengarsiran ini kita peroleh bahwa daerah penyelesaiannya berada pada daerah yang 2 kali pengarsiran. Dalam hal ini terletak di kuadran 1. Saya ulangi, daerah himpunan penyelesaiannya nantinya akan berada di daerah kuadran 1 yang mengalami 2 kali pengarsiran. Berikutnya, untuk X ditambah Y kurang dari sama dengan 48. Nih, ya. Daerahnya adalah ini. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya berada di antara daerah ini yang diarsir 3 kali. Yang ini bukan lagi, karena hanya 2 kali. Dan yang keempat, 3X plus Y kurang dari sama dengan 72, ini adalah garisnya. Maka kita peroleh daerah yang mengalami 4 kali pengarsiran adalah daerah sini. Ini, batasnya ini dan ini. Ini kalau kita menggunakan teknik pengarsiran daerah yang benar. Nah, ada cara menentukan daerah arsiran yaitu mengarsir daerah yang salah. Maka nanti kita peroleh daerah yang bersih, di mana daerah bersih itu adalah daerah yang merupakan himpunan penyelesaiannya. Contohnya seperti ini.
Ulangi, teknik yang kedua adalah kita mengarsir daerah yang salah. Yang pertama, daerah X lebih dari sama dengan 0 tadi adalah daerah bagian kanan sumbu X, ya, yaitu kuadran 1 dan kuadran 4. Maka yang kita arsir daerah yang salah yaitu kuadran 2 dan kuadran 3. Maka daerah bersih ini merupakan daerah himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan pertama. Untuk pertidaksamaan kedua, Y lebih dari sama dengan 0 itu ada daerah bagian atas sumbu Y. Yang salah yaitu daerah kuadran 3 dan kuadran 4. Maka yang kita arsir kuadran 3 dan kuadran 4. Dari sini kita peroleh daerah bersih atau kuadran 1 merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Yang ketiga, X plus Y kurang dari sama dengan 48. Daerah yang salah adalah bagian atas garisnya. Sehingga daerah putih ini atau daerah berwarna putih merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Dan yang terakhir, garis 3X plus Y kurang dari sama dengan 72 menghasilkan arsiran daerah yang salah yaitu dari yang atas. Sedangkan daerah yang benarnya adalah daerah putih. Sehingga kita lihat pertidaksamaan ini menghasilkan daerah penyelesaian di sini, ya, di sini dan di sini. Daerah penyelesaiannya adalah daerah oranye ini. Yang kita arsir, kalau kita hilangkan semua daerahnya adalah daerah ini. Kita balik lagi ke simulasinya atau cara mendapatkan daerah himpunan penyelesaian ini dari sistem pertidaksamaan linear tadi. Nah, setelah kita memperoleh daerah arsiran dari daerah himpunan penyelesaiannya, kita lakukan penentuan titik pojok atau titik vertex. Nah, bila grafik digambar dengan skala yang baik, maka titik potongnya bisa kita amati. Ya. Jadi di sini bisa kita lihat berapa titik yang di sini, berapa titik yang di sini, dan berapa titik yang di sini. Nah, jika skalanya kurang baik, maka titik potong ini bisa kita cari dengan cara mengeliminasi kedua garis tersebut, yaitu garis X plus Y sama dengan 48 dan 3X plus Y sama dengan 72. Kalau kita perhatikan, kedua persamaan ini salah satu variabelnya sudah sama, yaitu Y, sama-sama 1. Maka langsung kita lakukan proses eliminasi, di mana yang kita eliminasi adalah Y, menghasilkan X dikurang 3X min 2X, 48 dikurang 7 itu min 24, sehingga diperoleh X-nya adalah min 24 dibagi min 2 yaitu 12. Nah, untuk X sama dengan 12 kita substitusi ke persamaan 1, sehingga diperoleh X plus Y sama dengan 48, 12 ditambah Y sama dengan 48, diperoleh Y sama dengan 48 dikurang 12 yaitu 36. Maka garis titik pojok yang kita cari itu adalah 12,36. 24,0, 12,36, dan 0,48. Selanjutnya, titik-titik pojok atau titik-titik vertex ini kita masukkan ke dalam tabel fungsi objektif, di mana yang kita cari adalah fx, y yaitu 1.500x ditambah 1 juta y. Titik pojok yang pertama 0,0, 0 kali 1.500, 0 kali 1 juta adalah 0, maka diperoleh nilainya 0. Yang kedua 24,0, 24 untuk penumpang ekonomi, 24 kali 1 juta, 24 untuk penumpang utama, 24 kali 1.500 memperoleh 36 juta, 0 dikali 1 juta menghasilkan 0, diperoleh penjualan 36 juta. Simulasi yang ketiga yaitu 12,36 merupakan titik potong antara kedua garis. 12 kali 1.500 menghasilkan 18 juta, 36 dikali 1 juta menghasilkan 36 juta. Maka nilai penjualan tiket yang diperoleh 54 juta.
Untuk yang terakhir 0,48, 0 kali 1.500.000 adalah 0, 48 kali 1 juta adalah 48, diperoleh 48 juta. Dari tabel perhitungan ini apa yang bisa kita kesimpulkan? Ya, penjualan tiket maksimum diperoleh sebesar 58 juta kalau bangku yang disediakan adalah 12 untuk kelas utama dan 36 untuk kelas ekonomi. Bagaimana, Anda sudah paham? Ya, jika Anda sudah paham, silakan buat resume dari video materi ini dan lanjutkan dengan latihan soal berikut ini. Baiklah, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.